Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan eh, pembelajaran keperawatan gawat darurat dengan topik triase. Ya, Eh, jadi di triase ini sangat penting sekali, terutama di ruangan UGD pada saat semua pasien masuk di UGD itu wajib dilakukan triase. Nah, triase ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan siapa yang membutuhkan prioritas tindakan. Jadi dengan dilakukan triase ini maka pasien akan diidentifikasi, kemudian diprioritaskan siapa yang harus dilakukan atau diberikan tindakan terlebih dahulu dari beberapa pasien yang masuk di ruangan UGD. Nah, sebenarnya berbagai sistem triase yang telah dikembangkan dan diverifikasi untuk membantu penyedia layanan kesehatan dalam menentukan keputusan triase yang akurat. Jadi eh, sistem triase itu banyak sekali ya. Misalnya ada metode STAR, kemudian ada dari Winchester, ada dari Australia ya. Kemudian ada juga dari menggunakan ESI ya atau emergency system escal triase ya. Jadi sangat banyak bukan hanya satu saja ya. Nah, jadi dengan keakuratan triase itu dapat mewakili kualitas layanan darurat. Jadi triase ini kan dilakukan pada saat pasien pertama kali masuk di pintu UGD dan itu bisa fleksibel, tidak hanya di UGD bisa diterapkan, tapi juga di ruangan ICU dan beberapa ruangan lainnya. Tapi yang prioritas di ruangan UGD karena kita akan memprioritaskan pasien ya yang akan kita tangani terlebih dahulu. Akurat itu adalah tepat bagi pasien untuk menerima layanan darurat dalam waktu cepat sesuai dengan tingkat keparahan kondisinya. Ya. Ketidakakuratan dalam melakukan triase itu dapat memperpanjang waktu tunggu pasien untuk mendapatkan penanganan sehingga sangat berpotensi menyebabkan hasil klinis yang sangat buruk. Jadi jika akurat melakukan triase, maka pasien juga akan cepat mendapatkan layanan darurat ya dan tindakan yang diberikan juga bisa lebih tepat dan juga akurat. Sebaliknya, ketidakakuratan dalam melakukan triase, misalnya yang harusnya pasien itu menjadi prioritas pertama, tetapi cara mentriase tidak tepat, tidak akurat, tidak mengetahui apa sih indikator dari pasien gawat darurat, pasien darurat, tidak gawat, dan tidak darurat, itu bisa memperpanjang waktu tunggu pasien untuk mendapatkan penanganan sehingga sangat berpeluang atau berpotensi menyebabkan kondisi pasien semakin memburuk ya. Nah, lamanya waktu untuk mendiagnosa dan waktu untuk mendapatkan perawatan. Jadi ada beberapa apa namanya eh, hal-hal yang dapat disebabkan ketika tidak akurat dalam melakukan triase. Pertama, lamanya waktu untuk mendiagnosa dan waktu untuk mendapatkan triase. Itu tadi yang saya contohkan, yang harusnya pasien ini masuk dalam kategori gawat darurat, tetapi tidak akurat dalam melakukan triase, maka itu bisa memperpanjang atau memperlambat waktu pasien untuk dilakukan diagnosis ya dan mendapatkan perawatan. Yang kedua, bisa mengakibatkan ketidakefisienan dalam pemakaian sumber daya dan fasilitas ya. Yang harusnya mungkin pasien disupport dengan monitor, dengan bantuan pernapasan, tetapi cara mentriase kurang akurat sehingga itu bisa tidak efisien ya. Kemudian meningkatkan mortalitas dan morbiditas. Ketidakakuratan dari triase ini bisa mengakibatkan kesakitan dan kematian ya. Nah, dari tadi kita membahas triase. Apa itu triase? Jadi triase adalah memilah dan memprioritaskan pasien atau korban berdasarkan tingkat kegawatannya yang diaplikasikan di luar rumah sakit, dalam rumah sakit seperti di UGD atau di tempat pelayanan kesehatan lainnya.
Jadi intinya ada triase ini bagaimana kita memilah, ya, memilah tingkat kegawatan pasien dan memprioritaskan pasien atau korban, ya. Dan itu bisa diterapkan di luar rumah sakit seperti pada saat kejadian kegawat daruratan sehari-hari yang korbannya banyak dan juga pada kondisi bencana. Di dalam rumah sakit juga bisa diterapkan triase ini, terutama di ruangan UGD. Apa sih tujuan dari triase? Itu ada 4 poin. Pertama, mengidentifikasi pasien yang membutuhkan tindakan resusitasi segera di antara semua pasien. Jadi, mengidentifikasi kira-kira misalnya dari 5 pasien ini, pasien mana yang membutuhkan resusitasi segera agar dapat mempertahankan nyawa pasien. Yang kedua, agar pasien yang datang ke IGD mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kondisi klinisnya, ya. Kemudian menetapkan pasien ke area perawatan untuk memprioritaskan dalam perawatan dan untuk memulai tindakan diagnostik ataupun terapi. Kemudian tujuan yang terakhir adalah dengan diterapkannya triase ini maka dapat meminimalkan angka kematian, ya. Nah, ini tadi macam-macam triase ada 5 yang telah diakui dan terbukti mampu menilai pasien dengan cepat baik pada pasien anak-anak maupun pada pasien dewasa. Yang pertama di Australian Triage Scale atau ATS, ya kalau di Indonesia kan ATS, ya. Kemudian di Manchester Triage Scale, ya. Yang ketiga di Canadian, Canadian. Jadi dari Kanada ini ya, Trias and Equip Scale atau GPAS ya. Ini dari Kanada. Kemudian ada juga Emergency Severity Index atau ACA ya. ACE ya. Kemudian yang kelima GPAS atau Canadian Trias and Acute Scale ya. Jadi ada 5. Sebenarnya masih ada lagi beberapa yang umum digunakan yang 5 ini ya. Ada juga STAR ya. Nah, triase terapi yang didasarkan apa sih itu tujuan dari triase secara spesifik ya. Triase ini dilakukan sebenarnya untuk mengidentifikasi masalah-masalah pada airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Nah, ketika kita berhasil mengidentifikasi dari 5 poin ini, maka kita bisa menganalisis ya kira-kira kebutuhan terapi apa yang dibutuhkan oleh pasien untuk memperbaiki airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Ya. Nah, ini klasifikasi triase berdasarkan lokasi ada 3 hal ya. Jadi jenis triasenya ada primer, sekunder, dan tersier. Kemudian lokasinya bisa di lokasi kejadian pada saat pasien masuk di UGD, keluar dari UGD atau masuk di ICU ya. Kemudian ada prioritasnya. Pertama, untuk jenis triase primer dan lokasinya di lokasi kejadian, maka prioritasnya adalah siapa yang harus segera ditangani di tempat kejadian dan juga prioritas evakuasi dan dari tempat kejadian. Jadi ketika kita menemukan korban di lokasi kejadian, maka harus diprioritaskan ya siapa yang harus segera ditangani terlebih dahulu dan juga siapa yang harus segera dievakuasi dari lokasi kejadian ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kemudian ada jenis triase sekunder. Contohnya itu pada pasien yang masuk di ruangan UGD. Nah, pasien yang masuk di ruangan UGD itu juga harus diprioritaskan ketika korbannya lebih dari 1 orang. Ya, siapa yang harus diprioritaskan untuk resusitasi dan juga disposisi ke area perawatan UGD dan atau masuk ke bangsal rumah sakit. Ya. Kemudian ada tersier. Tersier ini pasiennya sudah ada di ruangan IGD, tapi ingin dirawat di tempat yang lebih intensif, misalnya di ruangan ICU. Nah, itu juga akan diprioritaskan pasien-pasien yang masuk di IGD jika di ICU jika memang pasiennya lebih dari 1. Jadi siapa yang harus diprioritaskan untuk perawatan definitif atau kritis atau pasien yang harus masuk ke ICU.
Nah, ini triase sebenarnya kalau labelnya secara umum ada empat, ada merah, kuning, hijau, dan hitam ya. Itu di triase, kemudian setelah pasien di triase yang masuk di ruang UGD itu dilakukan survei primer dan resusitasi, kemudian distabilkan pasiennya. Survei primer itu terdiri dari airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Kemudian resusitasi ini adalah pengkajian head to toe, harus diidentifikasi seluruh tubuh pasien mulai dari kepala sampai dengan kaki, bagaimana bentuknya, apakah ada pembengkakan, apakah ada luka, apakah ada rasa nyeri dari kepala sampai dengan kaki, dan juga dari area depan dan juga belakang. Kemudian pasien juga dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya. Setelah itu kita pasien stabil di terapi ya, dirawat ke ruangan perawatan yang lebih definitif, misalnya di ICU, atau juga mungkin kalau tidak mendukung ya, rumah sakit yang ditempati pasien itu bisa kita rujuk ya, entah karena pasiennya sudah full bednya ataupun alat-alat maupun SDM tidak menunjang, maka harus kita rujuk pasiennya. Atau mungkin saja pasien juga setelah dilakukan survei primer dan sekunder beserta resusitasi juga membutuhkan operasi sito ya, itu kita akan transfer ke ruangan kamar operasi atau OK. Nah, triase di tempat kejadian pada saat dievakuasi dan UGD. Jadi triase itu bisa saja berubah-ubah. Ya, makanya harus dilakukan, misalnya tadinya pasiennya kuning, bisa berubah menjadi merah. Ya, makanya triase itu harus dapat dilakukan secara berulang-ulang. Karena bisa saja pada saat di triase awal pasien kategorinya kategori hijau itu bisa berubah jadi kuning ya, yang tadinya tidak gawat tidak darurat bisa berubah menjadi urgent atau emergent ya. Sebaliknya juga begitu, dari emergent ya bisa saja berubah menjadi urgent ya, atau less urgent ya. Jadi retriase ini diperlukan karena keterbatasan alat ataupun staf, perkembangan kondisi korban dari tempat kejadian. Ya. Keadaan pasien dapat berubah menjadi lebih baik atau buruk karena cedera atau dampak tindakan yang telah diberikan. Contohnya, pasien dengan cedera kepala bisa saja mungkin awalnya masuk masih sadar, tetapi lama-kelamaan pasien ini menjadi tidak sadar. Tentunya klasifikasi triasinya ini juga akan berubah. Contoh lain misalnya, tadinya pasien mengalami sumbatan nafas. Itu kan masuk dalam kategori gawat darurat, tapi setelah dilakukan tindakan, misalnya suction, dilakukan back blow dan sebagainya, ya bisa saja berubah kondisinya dari gawat darurat menjadi tidak gawat darurat lagi, atau dari merah menjadi kuning atau hijau. Ya. Nah, jenis triase yang pertama yang saya akan sampaikan terkait dengan STAR. Nah, STAR ini harus diterapkan ketika korbannya banyak. Ya, jadi kita harus memprioritaskan. Tujuannya untuk apa? Agar banyak korban atau pasien yang bisa kita selamatkan. STAR ini disingkatan dari Simple Triage and Rapid Treatment. Itu membutuhkan waktu 60 detik ya, atau bisa lebih cepat. Jadi mentrias pasien dengan STAR ini tidak boleh lebih dari 60 detik atau 1 menit. Yang maksimal 1 menit. Nah, apa indikatornya atau apa yang harus ditriase? Poin-poin apa saja dalam melakukan triase STAR ini? Yang pertama, respirasi pasien atau pernapasan. Kemudian perfusi atau sirkulasi darah, dan juga status mental atau status kesadaran pasien. Nah, ini ya, pertama kita lihat apakah pasien bisa berjalan atau tidak. Nah, ini kalau korbannya banyak, terutama di lokasi bencana, kita berteriak saja. Jadi petugas trias ini harus berteriak ya. Pak, 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 mau kami sampaikan, Bapak yang mau ditolong silahkan berjalan ke depan. Nah, pasien-pasien yang bisa berjalan itu secara otomatis dia tidak masuk di merah, itu hijau. Jadi kita berikan label hijau ya. Yang kedua, kita periksa napasnya pasien ya.
Kalau pasiennya tidak bernapas, silahkan bebaskan jalan napas, ya. Kalau sudah kita buka jalan napasnya, kita bebaskan, pasiennya masih tidak bernapas, berarti itu sudah meninggal. Kita berikan label warna hitam. Tapi ketika kita buka napasnya pasien, misalnya memberikan hitol dan cinglit dibuka dan pasiennya bernapas, kemudian tidak bernapas spontan, maka itu berwarna merah. Berarti gawat darurat. Ya. Kemudian tadi ketika kita periksa napasnya pasien dan bisa bernapas, ini terbagi atas dua hal. Kalau pernapasannya lebih dari 30 dan lebih dari 30 berarti berwarna merah. Kalau kurang dari 30, nah kita lanjut cek perfusinya. Kalau CRP-nya lebih dari 2 detik berarti merah. Kalau kurang dari 2 detik, cek lagi kesadaran pasien. Kalau pasiennya tidak mampu mengikuti perintah sederhana, misalnya Pak buka matanya dan tidak mampu, berarti kita berikan label warna merah. Tapi kalau kita cek kesadaran, diberikan perintah sederhana, misalnya Pak buka matanya, tidak mampu dibuka, berarti itu berwarna kuning. Jadi ini metode triase dengan STAR pada orang dewasa. Ya, ada 3 poin penting yang dinilai tadi. Pertama, respirasi pasien, perfusi, dan status mental. Ya, ini untuk anak-anak ya, sama juga kalau bisa jalan ya berarti berwarna hijau ya. Kemudian kita lihat lagi pernapasannya, kalau bisa kalau tidak bernapas kita cek dulu airway-nya, kita berikan posisi etil cinolit. Kalau tidak spontan bernapas berarti berwarna merah ya. Kemudian kita palpasi juga dadanya pasien. Kalau tidak ada pengembangan dada, berarti pasiennya meninggal. Berarti kita berikan label berwarna hitam, ya. Tapi kalau anaknya bernapas dan itu apa namanya hanya diberikan bantuan nafas ya 5 kali, ya. Kalau tidak bernapas kita berikan bantuan nafas 5 kali. Kalau tetap henti nafas kita berikan label warna hitam. Ya. Tapi kalau sudah diberikan bantuan nafas 5 kali dan tidak bernapas spontan, maka kita berikan label warna merah. Ya. Nah, kemudian kita lihat ya, kalau pasiennya bisa bernafas bagaimana? Kalau dia bisa bernafas, kita lihat lagi frekuensinya. Kalau kurang dari 15 atau lebih dari 45, berarti itu berwarna merah. Kemudian kita periksa lagi nadinya. Kalau tidak ada nadi berarti berwarna merah. Kalau ada nadi, ya cek lagi kesadarannya. Kalau pasiennya bisa bernafas kalau tidak berespon atau dia berespon dengan nyeri ini anaknya, maka diberikan label berwarna merah. Tapi kalau berespon dengan bisa spontan berespon ya kesadarannya atau berespon dengan suara dengan nyeri, stimulus nyeri, maka berwarna maaf ya berwarna kuning ya. Ya seperti ini metode jump start pada anak ya. Nah ini alur pasien masuk di UGD saja ya. Jadi pasien masuk di UGD itu dilakukan triase ya. Baik itu pasiennya dibawa oleh ambulans atau datang sendiri, diantar oleh keluarganya, semua harus ditriase ya sebelum kita klasifikasikan lebih lanjut. Nah, nanti saja apakah pasien ini masuk pada kategori hitam, merah, kuning, atau hijau. Kalau label triase yang berwarna merah berarti kita tempatkan di ruangan resusitasi di mana saja bisa ditempatkan. Kemudian kalau berwarna kuning ini di ruangan tindakan atau observasi. Kalau hijau bisa di treatment sebentar, kemudian ditempatkan di ruangan tunggu lalu dipulangkan. Ya, kalau sudah diresusitasi pasiennya, bisa saja itu membutuhkan perawatan lebih lanjut. Misalnya ditempatkan di terminal care, ya, di ICU, ACU, ICU, PICU, ruangan OK, ya. Kalau di ruangan tindakan, nah,
bisa saja pasiennya akan diteruskan ke ruang OK, kemudian di ruangan kebidanan, ruang perawatan interna, bedah, ruangan perawatan anak. Ya, kalau sudah meninggal, ya berarti kita transfer ke ruangan ICU. Mohon maaf, ruangan jenazah atau kamar jenazah. Ya. Nah, bagaimana triase dengan ATS atau Australian Triage Scale? Ini merupakan metode triase dengan prinsip memprioritaskan kegawat daruratan pasien dengan banyaknya jumlah kebutuhan medis yang diorder. Ya, jadi dalam menerapkan ATS ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita ajukan. Pertama, apakah pasien sadar, ya, apakah pasien membutuhkan intervensi penyelamatan nyawa segera? Jika ya, pasien masuk ke oh, mohon maaf, ini agak ini, mohon maaf ya, sorry, ini bukan ATS tetapi ACI. Ya. Nah, kita kembali ke ATS. Nah, ini kategori ATS atau Australian Triage Scale itu membagi menjadi 5 klasifikasi triase. Jadi yang pertama klasifikasi resusitasi ini harus segera ditolong. Jadi tidak membutuhkan waktu lebih uh, waktu interval waktu untuk ditolong, harus segera ya. Nanti sebentar kita lihat yang mana klasifikasinya pasien-pasien yang harus segera ditolong. Yang kedua ada emergency atau gawat darurat. Nah, ini bisa ditunda sampai 10 menit baru ditolong ya. Kemudian ada urgent atau darurat, ini bisa sampai 30 menit. Kalau semi darurat itu bisa sampai 60 menit. Kalau tidak gawat dan tidak darurat bisa sampai 120 menit. Yang mana klasifikasi pasien dengan ATS 1 ya, atau kategori resusitasi. Jadi pertama pasien dengan henti jantung, henti napas, ya, resiko sumbatan jalan napas terutama pasien yang bernapas kurang dari 10 kali itu masuk juga dalam kategori resusitasi atau ATS 1. Ya. Respirasinya distress sangat berat, ya. Kemudian tekanan darah sistol kurang dari 80 pada bayi, pada orang dewasa, dan atau juga shock pada anak dan bayi. GCS kurang dari 9. Kejang yang terus-menerus ini masuk dalam ATS prioritas pertama atau kategori resusitasi. Ya, apa yang harus diukur untuk menentukan? Ya tentunya tekanan darah, nadi, respirasi, dan juga saturasi oksigen. Nah, untuk ATS kriteria ATS 2 prioritas yang kedua ini klasifikasi emergen atau gawat darurat yang mana saja. Misalnya ada pasien dengan stridor berat, ya. Jadi mohon maaf, yang kategori pasien ini mulai dari henti napas sampai kejang terus menerus ini harus segera diberikan pertolongan, ya. Itu kategori resusitasi. Kemudian ini bisa sampai 10 menit, ya. Nah, yang mana klasifikasi yang pertama stridor berat, ya. Kemudian distress pernapasan berat ini masuk dalam kategori emergen, ya. Kemudian heart rate-nya pasien atau nadinya itu kurang dari 50 atau lebih dari 150 bagi pasien dewasa, ya, kali per menit, ya. Kulitnya lembab, potensi dengan efek hemodinamik, ya. Pendarahan berat, overdosis dengan obat, ya, hipoventilasi, ya, gangguan perilaku berat dengan ancaman terhadap kekerasan yang berbahaya. Kemudian pasien dengan penurunan kesadaran, ini parasi akut dan juga penurunan kesadaran, ya, nyeri akut, nyeri dada, ya, nyeri dada,
kardiak, kemudian demam dengan kelemahan, ini parases, ini paresis atau disfagi akut, ya, kemudian mata terkena cairan alkali atau asam, ini masuk semua dalam klasifikasi emergen. Multiple trauma mayor, ya, trauma mayor, fraktur mayor, amputasi, ya, kemudian minum sedatif atau keracunan terkena bisa binatang, nyeri hebat dicurigai preeklamsi, aneurisma aorta abdominalis atau KET, ya, gaduh gelisah agresi berat butuh renstran, ini masuk semua emergen. Kemudian ATS 3 yaitu urgent atau darurat, yang mana saja klasifikasinya. Yang pertama batuk berdahak disertai demam dan sesak, ini urgent, ya. Jadi bisa ditunda sampai 30 menit jika memang banyak pasien. Kemudian batuk disertai nyeri dada dan sesak, batuk darah, sesak nafas dengan riwayat asma, ya, eh, sesak napas dengan riwayat tumor paru, sesak napas dengan riwayat penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK, ya, riwayat sesak napas dengan riwayat TB paru, sesak napas dengan saturasi oksigen 90 sampai 90%, ini urgent, ya, hipertensi berat, pendarahan sedang, riwayat kejang, demam pada pasien dengan imunosupresif, muntah-muntah menetap, dehidrasi, kemudian cedera kepala dengan riwayat pingsan, nyeri sedang sampai berat, nyeri non kardiak, sakit perut tanpa risiko tinggi, trauma ekstremitas, laserasi besar, ekstremitas tidak ada sensasi, ya, tidak ada sensasi rasa atau nyerian. Trauma pada penyakit risiko tinggi, stable neonatus, kemudian kekerasan pada anak dan stres berat, semua masuk dalam kategori urgent atau darurat. Untuk ATS prioritas 4 atau kriteria 4 ini bisa ditunda sampai 60 menit, ya. Ini pasiennya masuk dalam kategori semi urgent, ya. Yang mana saja? Pertama, pendarahan ringan, ya, aspirasi benda asing tanpa dengan gangguan pernapasan, misalnya tertusuk pada tulang ikan, ya, tapi tidak sesak napas, ya. Cedera kepala ringan yang GCS 13 sampai 15, ya, yang ringan 14 sampai 15, ya, atau 13 sampai 15. Iritasi mata dengan visusnya normal, ya. Trauma ekstremitas, kesleo pergelangan kaki, kemungkinan fraktur, luka ringan dengan normal, tanda-tanda vital, dan nyeri ringan dan sedang, ini masuk semi urgent. Kemudian balutannya ketat tanpa gangguan neurovaskular, sendi bengkak dan merah, nyeri sedang, mual atau diare tanpa dehidrasi, juga nyeri perut non spesifik, trauma dada tanpa iga, juga tanpa trauma iga, ya, atau fraktur iga, gangguan dan tanpa gangguan pernapasan. Sulit menelan tanpa gangguan pernapasan. Masalah kesehatan mental yang semi mendesak, tidak ada risiko terhadap diri sendiri maupun orang lain, ini juga masuk dalam kategori semi urgent. Nah, yang mana masuk dalam prioritas kelima, ini bisa ditunda sampai 120 menit. Tentunya apa? Pertama, itu pasiennya sudah meninggal. Itu masuk dalam kategori ATS lunak. Jadi tidak gawat dan tidak darurat. Kemudian kategori lainnya, nyeri ringan tanpa tanda-tanda risiko tinggi, riwayat penyakit risiko rendah, kemudian gejala ringan dari penyakit, ya, luka kecil atau lecet, kontrol luka, imunisasi, berlaku atau psikiatrik, ya, gejala kronis, ini semua masuk di ATS yang kelima. Demikian tentang triase STAR, konsep-konsep triase, kemudian tentang Australian trias scale, ya. Insya Allah berikutnya kita akan mempelajari Emergency Severity Index, ya, atau ACI pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.